Oke teman-teman, kalian tahu nggak nih, apa aja sih yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya selain sandang, pangan, dan papan? Kalian tahu nggak? Nah, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya selain dari sandang, pangan, dan papan. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal atau yang diakui oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan-tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, terutama di kala pandemi seperti ini. Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan, diantaranya pembaruan kurikulum, yaitu desertifikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Sebelum membahas ke hal yang lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas hal yang paling pertama dulu nih ya, yaitu pengertian dari media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada pengirim informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, dan edukasi antar pengajar dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Penggunaan suatu media dalam pelaksanaan pengajaran akan sangat membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Bahan pelajaran yang dimanipulasi dalam bentuk media pengajaran yang menjadikan seolah-olah peserta didik sedang bermain, asyik, dan bekerja dengan suatu media akan lebih menyenangkan, dan tentunya pengajaran akan menjadi benar-benar menyenangkan, sehingga peserta didik tidak cepat bosan dalam belajar. Media merupakan salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengembangan sistem pengajaran yang sukses. Secara umum, prinsip-prinsip pembuatan media yaitu ada 4. Yang pertama, kesederhanaan, yaitu suatu media yang hendaknya berisi ringkas, sederhana, dan dibatasi pada hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua, ada kesatuan, yaitu hubungan yang ada di antara unsur-unsur media itu sebagai satu keseluruhan yang bermakna. Dan yang ketiga, ada penekanan, yaitu adanya gagasan atau pesan tertentu yang menjadi fokus perhatian pada bagian-bagian tertentu untuk menarik minat perhatian. Yang terakhir, yaitu keseimbangan. Apa sih keseimbangan itu? Yaitu komposisi penampilan media itu memperlihatkan keadaan yang serasi, baik itu untuk kesimetrisan ataupun ketidaksimetrisan. Bahkan media itu menampilkan segi-segi estetika atau keindahan. Nah, setelah menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dari media pembelajaran, yaitu ada jenis-jenisnya loh dari media pembelajaran ini. Kalian tahu nggak ada berapa aja sih jenis-jenis media pembelajaran itu dan seperti apa ya contohnya? Jadi media pembelajaran ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama yaitu media cetak. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampaian informasi belajar. Nah, media cetak sendiri terdiri dari 3 golongan, yaitu ada media cetak lepas, media cetak dipajang, dan media cetak diproyeksikan atau OHP. Nah, apa sih media cetak lepas? Contohnya seperti buku, modul, majalah, gambar, leaflet, handout, dan foto-foto. Nah, kalau media cetak dipajang apa ya?
Kayak contohnya seperti poster, peta, papan planel, bahkan mading. Media cetak diproyeksikan ya seperti slide proyektor ya, yang biasa kita gunakan, apalagi seperti daring seperti ini. Lanjut, ada media audio. Lanjut, yang kedua ada media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contoh dari media audio ini yaitu radio, CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu yang bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Contohnya ya video ya. Seperti video atau film dokumenter dari sejarah-sejarah yang dulu. Kan kita nggak tahu nih keadaan zaman dulu seperti apa. Nah, ada dokumenternya atau ada film-filmnya yang menayangkan seperti sejarah ke zaman dulu. Seperti itu. Nah, yang keempat, ada multimedia interaktif, yaitu multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Yang kelima, ada e-learning. E-learning adalah media pembelajaran berbasis elektronik yang memanfaatkan komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan komputer atau jaringan internet. Media pembelajaran ini adalah media modern yang sudah banyak diterapkan. Electronic learning atau e-learning mencakup pembelajaran berbasis website, mobile atau m-learning, dan juga blended learning. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, kita tentunya memakai e-learning kan guys? Seperti itu contohnya guys. Dan yang terakhir, keenam, ada media realita. Media pembelajaran realita adalah alat atau benda yang terdapat dalam kehidupan nyata. Umumnya benda ini adalah benda alam yang dapat ditemukan di sekitar tempat belajar atau dalam kehidupan sehari-hari, seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan sebagainya. Ini biasanya diterapkan di sekolah dasar ya, karena biasanya anak-anak membutuhkan bentuk fisiknya itu seperti apa, buah apel seperti apa. Nah, itu nanti dapat contohkan realitanya seperti apa. Ini buah apel atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah mengetahui jenis-jenis media pembelajaran, kalian tahu nggak nih manfaatnya dari media pembelajaran? Ternyata ada loh manfaat dari media pembelajaran ini, yaitu yang pertama, dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Jadi, ketika peserta didik tertarik pada medianya, mereka akan tetap menyimak keseluruhan media sehingga memungkinkan pengajaran dapat lebih mudah dipelajari atau dipahami. Seperti itu. Nah, lanjut ada metode pengajaran. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasari atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Dan yang terakhir ada siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengar, tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankan. Nah, setelah kita membahas tentang konsep dasar dari media pembelajaran, kalian ngerti nggak nih sebenarnya konsep media pembelajaran itu apa? Oke? Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai konsep dasar media pembelajaran.
itu saja ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.